Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau sharing kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga pastinya. Ya gini aja ya teman-teman, dengan segudang pekerjaan yang gak ada hentinya, Masya Allah. Tapi selain itu aku juga mau share gimana sih biar gaji cukup gitu sampai akhir bulan. Nah, di sini aku sambil beres-beres aja ya teman-teman sharingnya. Kadang sebagai ibu rumah tangga kita tuh harus bisa multi talent ya. Bisa ini bisa itu, terus bisa ngatur keuangan juga biar keuangannya juga tetap sehat gitu. Makanya di sini penting banget komunikasi ya antara suami sama istri, apalagi udah nikah. Masalah keuangan tuh suka dianggap sepele gitu, padahal ini adalah suatu yang lumayan penting ya, bukan lumayan lagi sih, yang sangat penting gitu. Aku juga pernah baca satu artikel kalau salah satu konflik dalam rumah tangga atau penyebab perceraian di rumah tangga itu adalah dengan masalah ekonomi. Nah, di sini jadi kita harus antisipasi juga ya teman-teman. Terus ini bukan masalah besar atau kecilnya gaji sih. Ini adalah masalah gimana caranya kita untuk mengatur keuangan. Karena meskipun gaji kita besar atau pendapatan dari suami kita besar, kalau kita nggak bisa mengelolanya, ya percuma aja gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu ke depannya kehidupan kita tuh bakal kayak gimana. Jadi ya berusaha dulu aja di masa sekarang gitu. Kayak nabung sedikit-sedikit itu lama-lama tuh pasti bakal kekumpul dan sangat berguna banget gitu. Aduh maaf ya teman-teman, sebelumnya di sini aku bukan bermaksud menggurui siapapun atau merasa paling hebat atau paling banyak ilmu, tapi di sini aku mau sharing pengalaman pribadi aja. Karena dari yang aku terapin ini, alhamdulillahnya aku udah nggak ada hutang. Biiznillah gitu dengan apa yang aku usahakan, mengatur keuangan, terus menabung, bahkan Masya Allah di masa sulit sekalipun gitu, saat aku butuh bantuan gitu kan, suami aku juga pernah kena tipu. Nah di situ aku ngerasa kalau ini tuh bener-bener harus nih aku share ke teman-teman semua biar teman-teman juga semangat gitu untuk mengatur keuangan dan menabung, apalagi udah ibu rumah tangga gini. Jadi udah terbiasa gitu ya kalau mau beli sesuatu tuh pengennya cash gitu, nggak mau nyicil-nyicil, nggak mau ada hutang sedikit pun. Mohon maaf bukan menyinggung siapapun, tapi menurut aku sih dengan hidup kayak gini tuh lebih enak banget loh teman-teman. Kuncinya tuh cuman kita bisa sabar aja gitu. Toh hidup mau kemana sih gitu kan. Jangan malu untuk lambat, jangan malu untuk keduluin sama orang. Yang pasti niatkan setiap hidup kita ini adalah untuk beribadah lagi, untuk memperbaiki ibadah lagi, memperbaiki diri lagi. Bahkan Allah kasih titip kita harta itu, harta yang berlimpah itu tuh adalah sebuah ujian loh teman-teman. Malah sebenarnya orang yang paling kaya itu adalah orang yang merasa cukup gitu, tapi dia terus berkembang, mengeksplor diri, terus berusaha untuk lebih banyak membantu sesama gitu. Karena tabungan kita yang sesungguhnya itu adalah tabungan kelak di akhirat ya teman-teman. Punya keinginan itu wajar ya teman-teman, sebagai manusia itu pasti bakal punya keinginan, tapi kita juga harus punya rem gitu, bisa menyeimbangkan antara kepentingan diri sendiri ataupun keluarga, sama jangan lupa terus tetap bersedekah. Nah ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman. Ini aku sarapan nasi goreng. Kegiatan aku ya kayak gini aja sih ya teman-teman. Mungkin sama kayak ibu-ibu rumah tangga yang lain. Ya syukur-syukur kalau video aku ini bisa memotivasi ibu rumah tangga untuk mengatur keuangan. Nah seperti biasa setelah beraktivitas, beres-beres semuanya, ini aku mau pakai serangkaian produk dari Scarlett Whitening. Karena sekarang tuh wajah aku tuh lagi berjerawat ya teman-teman, tapi bukan jerawat yang breakout gitu, tapi ini jerawat mau datang bulan di bagian tertentu aja. Nah ini aku coba yang varian Acne series, dan ini aku coba varian barunya Acne Face Toner. Pemakaiannya ini cukup ditepuk-tepuk aja ke wajah ya teman-teman. Terus bisa juga aplikasi pakai kapas. Terus pas aku coba ini benar-benar seger banget ke wajah. Lanjut aku pakai serumnya dari Acne series.
Nah, biasanya aku pakai yang Brightly series ya teman-teman. Cuman karena aku lagi berjerawat, jadi aku pakai serangkaian yang Acne. Kandungan dari serum ini ada salicylic acid, licorice extract, vitamin C yang berfungsi mengatasi peradangan kulit dan mengontrol kadar minyak berlebih di wajah. Ini kebetulan kulit aku tuh lagi bener-bener berminyak ya teman-teman, karena di bagian dagu aku tuh lagi banyak banget jerawat. Nah, terus setelah pakai serum tadi, lanjut aku pakai day creamnya. Terus juga aku mau infoin ke teman-teman kalau day cream dari Scarlett Whitening ini sudah mengandung UV protection ya. Jadi kalau dipakai keluar ruangan di bawah sinar matahari tuh teman-teman gak usah khawatir. Nah, ini aku aplikasi ke wajah. Nah, setelah beberapa hari aku pakai Acne series ini, cocok banget di muka aku ya teman-teman. Muka aku tuh jadi seperti biasa, lebih fresh, lebih glowing. Terus jerawatnya juga jadi sedikit-sedikit hilang ya teman-teman. Nah, kalau jerawatnya udah hilang, biasanya aku pakai yang Brightly series lagi. Dan seperti biasa, Scarlett Whitening ini buat teman-teman yang belum tahu, aku infoin kalau Scarlett ini udah terdaftar di BPOM dan halal certified ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, harga persatuannya juga terjangkau, cukup 75 ribuan aja. Teman-teman juga bisa order, nanti aku cantumkan linknya di description box ya. Oke, next ini aku mau ada rencana keluar rumah dulu karena di sini suami aku tuh kan kerja, terus banyak banget yang order sepatu. Alhamdulillah rezeki hari ini. Jadi aku bantuin packing satu-satu, terus aku nanti bakal kirim. Kebetulan di sini lagi ada orang tua aku, lagi ada bapak juga, jadi sekalian mau nganterin aku ngirim pesanan ini. Alhamdulillah ya, kalau ada usaha sampingan kayak gini tuh ada penolong gitu. Tapi di uang sampingan ini juga aku sama suami tuh selalu sisihin gitu untuk muterin modal. Tapi kadang kalau emang bener-bener mepet gitu, kadang gak bisa sampai muter modal, tapi nanti bakal kita ganti gitu loh. Misalkan bulan ini banyak banget pengeluaran, kayak misalkan lebih banyak makan di luar, atau anak-anak banyak pengeluaran atau keperluan buat anak, terus uang modal kepake. Nah, nextnya kita nabung lagi buat gantiin modal itu gitu loh. Terus aku ini sempetin dulu belanja mingguan, tapi aku nggak bikin video detailnya sih karena hari ini tuh bener-bener padat banget aku seharian ngurusin ini itu. Dan habis ini juga aku mau ke bank buat urusin kartu aku, belum sempet nyetak kartu ATM, jadi aku mau mampir dulu ke bank. Sebelum itu aku mau kirim dulu ini ke ekspedisi pengiriman ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, gimana sih biar gaji cukup sampai akhir bulan, apalagi cuman satu pintu ya pendapatannya. Dulu juga aku sempat bingung gitu, dengan penghasilan segini aku tuh harus bisa gitu mencukupkan sampai akhir bulan tanpa harus ada embel-embel ngutang atau pinjem uang ke orang. Nah, dari niat aku itu, aku berusaha untuk bertekad gitu ya dalam diri sendiri. Ya udah yuk kita coba gitu kan, mulai mengatur keuangan. Emang sih awal-awalnya berakit-rakit ke hulu dulu ya teman-teman, bersakit-sakit dahulu gitu. Bener-bener hemat, bener-bener diatur gitu, karena aku tuh pengen ada tabungan. Dan ternyata emang kuncinya itu ada di dana darurat ya teman-teman. Dan selain itu jangan lupa rinci setiap pengeluaran. Nah, kayak sekarang di sini aku mau rinci semua pengeluaran di bulan ini. Tapi yang aku rinci di sini buat pengeluaran yang dari gaji bulanan suami aku aja ya teman-teman. Terus kalau ada teman-teman yang nanya kenapa sih nggak semuanya aja gitu diliatin belak-belakan aja gitu, penghasilan sama pengeluaran semuanya di publish. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, di sini sekali lagi aku kasih tahu buat teman-teman semua kalau aku sharing kayak gini tuh tolong dilihat caranya ya teman-teman, bukan nominalnya atau sebagai patokan untuk teman-teman semua, karena pendapatan kita dan pengeluaran kita tuh kan beda, kebutuhan kita juga beda gitu. Setiap rumah tangga tuh pasti berbeda-beda, jadi mending lihat caranya aja deh. Tuh aku bikin vlog kayak gini tuh bukan untuk semata-mata untuk pamer atau ria, karena sebenarnya keuangan ini tuh merupakan sebuah privasi ya buat setiap rumah tangga.
juga. Jadi aku harap teman-teman lebih lihat caranya aja ya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kuncinya tuh ada di dana darurat. Soalnya penting banget ya kalau misalkan uang kita nih pertengahan bulan atau di akhir bulan udah mau habis. Jadi kita tuh nggak ngambil dari uang tabungan gitu, karena masih ada dana darurat dan pegangan. Kalau dari versi aku, jadi aku punya 2 dana darurat ya teman-teman. Ada dana darurat yang memang bener-bener aku simpan di tabungan atau koperasinya suami. Soalnya kan kita nggak tahu ke depannya ya teman-teman, hitam atau putihnya hidup ini. Jadi setidaknya kita punya pegangan gitu kan. Nah, selain itu aku juga bikin dana darurat di sini. Ada dana darurat yang jangka pendek ya, untuk jangka pendek kayak misalkan anak sakit atau keperluan servis mobil, itu biasanya aku sisihkan juga gitu di gajinya suami, karena ini memang ngebantu banget ya di situasi sulit gitu. Dan aku mau kasih kisi-kisi gimana sih biar dana darurat tuh ada gitu dan kita bisa memanfaatkannya gitu, bukannya habis sia-sia. Nah, di sini pentingnya untuk mengatur pengeluaran bulanan sama mingguan dengan cara lebih berhemat gitu ya. Kita budgetin. Kalau misalkan belanja bulanan kan udah pernah aku share nih kiat belanja bulanan hemat ya, teman-teman bisa cari atau ubek aja di video aku. Terus untuk belanja mingguan juga sama, intinya kita ngepres aja dulu sih budget kita tuh segini, kita harus bisa. Kalau bisa tuh jangan pas banget sama budget kita gitu. Example, kalau misalkan budget belanja bulanan kita 600.000, kita tuh harus bisa patok belanja bulanan di 500.000. Memang agak sulit ya teman-teman, apalagi yang hobinya jajan gitu kayak aku juga sama sih sebenarnya. Cuman pas aku terapin kayak gini tuh jadi habit baik gitu untuk perubahan. Jadi mengubah kebiasaan gitu lah, yang tadinya boros jadi bisa hemat. Memang awalnya tersiksa ya teman-teman, cuman lama-kelamaan itu bakal jadi kebiasaan. Ya pokoknya rajin-rajin aja nontonin video motivasi kayak gini, apalagi motivasi menabung, berhemat, insya Allah kita bisa ya teman-teman. Nah, ini aku rinci semua pengeluaran di bulan November. Cuman karena ini belum sampai akhir bulan, jadi aku tulis tengahnya aja. Aduh, ini maaf ya teman-teman, gambarnya pas aku cek ternyata ini ngeblur gitu loh si angkanya. Jadi di sini aku bakal jelasin pakai omongan aja ya. Untuk belanja bulanan di sini aku habis 588.000. Belanja mingguan week 1 223.000, week 2 170.000, week 3 180, dan weeks terakhir 125. Nah, ini untuk jajan-jajan random banget. Ini aku jajan, biasanya jajan yang aku catat itu jajan aku di rumah ya teman-teman. Kalau di luar rumah sama makan di luar itu suami aku yang budgetin, jadi dari uang sampingannya suami gitu. Nah, ini jangan lupa bikin budget review. Nanti mungkin di next video aku bakal review pengeluaran aku di bulan November. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 110 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.